Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di Surabaya tidak diperpanjang walau kasus COVID-19 masih tinggi. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini meminta masyarakat tidak sembrono di masa transisi. Sementara ahli epidemiologi Windu Purnomo menilai Surabaya belum siap memasuki era new normal. Pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik berakhir pada 8 Juni kemarin berdasarkan kesepakatan kepala daerah terkait dengan persetujuan Gubernur Jawa Timur. PSBB dihentikan walau kasus COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi. Bahkan ada 365 penambahan kasus baru di Jawa Timur pada awal pekan ini yang menjadi tertinggi di Indonesia. Alasan ekonomi menjadi salah satu dasar kehidupan di Jawa Timur harus menuju ke era new normal. Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya meminta warganya untuk menjaga diri dan ikuti protokol kesehatan yang ketat selama pandemi COVID-19 belum usai. Apalagi Surabaya termasuk salah satu kota dengan kasus tertinggi. Ini adalah amanah warga Surabaya. Karena itu kita harus jaga kepercayaan ini. Jangan kita sembrono. Saya sudah membuat protokol kesehatan untuk semua tempat. Tolong diikuti. Semua, mulai pengusaha, pekerja, semuanya harus mengikuti protokol itu, dimanapun kita berada. Sementara itu, ahli epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Windu Purnomo menilai Surabaya belum saatnya memasuki transisi ke era new normal karena angka kasus yang masih tinggi. RT-nya kan masih 1 ya, belum di bawah 1 ya, dan angka kematian masih tinggi loh, masih 9,7 sampai tanggal 6 Juni ya, masih 9,7 dan attack rate-nya yang masih sangat tinggi, tertinggi di semua kota di Indonesia ya. Jadi 94/100.000 penduduk. Nah, jadi belum siap kalau sekarang ya. Tetapi kalau saya sih melihat trennya ada harapan ya, optimistik lah. Jadi sudah 1, tinggal sabar saja lah ya. Pemerintah kota harusnya sabar. Hingga 8 Juni 2020 terdapat 3.360 kasus COVID-19 di Surabaya, di mana 2.197 pasien masih dalam perawatan. Meski PSBB sudah dihentikan, namun pos pemeriksaan di tempat-tempat vital kota Surabaya tetap ada untuk menertibkan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut dampak ekonomi menjadi salah satu alasan mengakhiri PSBB di Surabaya Raya. Berbagai upaya terus dilakukan di masa transisi untuk meningkatkan kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan. Tiap jam 16 dari mulai tanggal 28 April PSBB pertama selalu dilakukan rapat koordinasi antara Pemprov dan 3 daerah Surabaya Raya, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Hasil evaluasi sebetulnya di tanggal 21 Mei sampai tanggal 26 Mei ini akhir PSBB kedua dan awal PSBB tahap ketiga. Artinya itu rate of transmission-nya itu sudah sempat di bawah 1 itu selama 6 hari berturut-turut. Bahkan Gresik waktu itu sempat 0,3 dalam waktu 2 hari. Saya punya bayangan waktu itu kalau sudah 6 hari berturut-turut
kita tambah 8 hari, kita sudah bisa masuk new normal. Maka saat itu berapa kali kami menyampaikan silaturahimnya virtual, halal bihalalnya virtual. Tolong silaturahim antar tetangga saat ini kita tunda dulu. Berkali-kali saya bilang begitu karena tanggal 21 sampai dengan tanggal 26, 24 kan lebaran. Jadi 25, 26 itu artinya itu masih di bawah 1. Nah, tetapi kemudian mungkin interaksinya tidak bisa dikendalikan sehingga akhirnya naik lagi. Hari ini 2 hari lalu Gresik itu artinya sampai 1,6, kemudian Sidoarjo 1,2, Surabaya 1,0, tetapi attack rate-nya, IR-nya itu masih 94,1 Surabaya ini per 100.000 penduduk. Artinya resiko kemungkinan terjadinya penularan di Surabaya ini masih jauh di atas DKI. DKI kemungkinan sudah 72 per 100.000 penduduk, Surabaya ini masih 94,1 per 100.000 penduduk. Nah, data-data ini sebetulnya dari tanggal 7 malam ketika wakil dari ketiga daerah ini sudah mulai rapat, kemudian tim dari epidemiologi FKM UNER yang dikomandani Pak Dr. Windu sesungguhnya sudah menyampaikan ini belum aman, sabar dulu. Dalam rekomendasinya juga begitu, sabar dulu gitu. Nah, kemarin ketika para kepala daerah, Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, lalu PLT Bupati Sidoarjo datang lengkap dengan Forkopimda, DPRD-nya juga, kembali dijelaskan oleh Pak Dr. Windu, koordinator dari tim epidemiologi dari FKM UNER bahwa kondisinya masih seperti ini, attack rate-nya masih sekian, artinya rate of transmission-nya masih sekian. Kemudian hasil surveinya tingkat kedisiplinan masyarakat yang ke pasar sekian persen tidak menggunakan masker, sekian persen tidak physical distancing, kemudian yang ke mall, kemudian yang ke transportasi publik. Jadi hasil survei dengan sampling 3.407 itu artinya margin of error-nya rendah. Ketika margin of error-nya rendah, relatif ini bisa dijadikan referensi oleh ketiga kepala daerah. Artinya semua sudah kita sampaikan, dijelaskan oleh ahlinya, dan kemudian diambillah keputusan berdasarkan usulan dari 3 kepala daerah. Mereka akan melanjutkan dengan mekanisme yang kira-kira diharapkan bisa memberikan efektivitas sesuai dengan kearifan lokal, kira-kira gitu. Ya, kami akan mendapatkan varian-varian protokol kesehatan, kemungkinan sekarang ini masih bergantian antar kabupaten kota dan nanti sesi terakhir Surabaya. Jadi apakah protokol di pasar tradisional, apakah protokol di transportasi publik, ataukah protokol di tempat-tempat lain, itu termasuk menjadi satu kesatuan dari saya sebut saja lampiran Raperwali dan Raperbub. Jadi Perwali dan Perbub akan diikuti oleh varian-varian protokol yang ini akan disiapkan oleh pihak kota dan kabupaten. Ya, kita sih punya panduan karena pasca PSBB itu ada masa transisi pasca PSBB. Transition pasca restriction itu ada panduan dari WHO. Kalau panduan dari WHO kami juga sudah sampaikan bahwa ada 6 item yang dipersyaratkan dipastikan harus sudah termonitor adalah misalnya bahwa penyebaran COVID ini terkontrol. Bahkan kalau mau masuk pada new normal, WHO dan Bappenas itu mempersyaratkan di bawah 1 rate of transmission-nya selama 14 hari berturut-turut. Jadi kalau untuk memasuki item-item yang menjadi kualifikasi atau persyaratan panduan WHO, ini sebagian besar belum terpenuhi. Tapi sepertinya ada nuansa bahwa memang ini kasihan masyarakat sudah terlalu lama, mungkin mereka akan memasuki wilayah kerja mereka, kemudian aspek ekonomi yang kemarin banyak muncul adalah aspek ekonomi. Kita sebetulnya ingin membangun keberseiringan antara
kesehatan masyarakat dengan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu kan sebetulnya tidak pernah ada penutupan pasar tradisional kecuali adalah menjaga protokol kesehatan di pasar tradisional. Jadi selama PSBB pun tidak pernah ada penutupan mal di Surabaya ini. Tidak pernah ada penutupan pasar di Surabaya ini kecuali ketika setelah ada kasus yang terkonfirmasi positif atau yang meninggal di salah satu pasar kemudian ditutup beberapa hari. Nah, kami bersyukur bahwa di Surabaya ini kampung tangguhnya juga sudah mulai berdiri. Inisiatornya Pak Pangdam dan Pak Kapolda menjadi pengampu. Mudah-mudahan ini akan menjadi penguatan karena kampung tangguh itu bukan hanya dibutuhkan pada saat COVID atau PSBB, tapi justru dibutuhkan sebagai pengawalan pada saat transisi dan justru ketika masuk new normal. Karena transisi dan new normal ini kalau tidak diikuti dengan pengetatan protokol kesehatan, kami memang sangat khawatir bahwa ada euforia yang kemudian ini menjadi makin meluas. Karena sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa resikonya masih cukup tinggi, 94,1 per 100.000 penduduk. Oleh karena itu, seandainya ini masyarakat sudah terkonfirmasi semua bahwa hari ini adalah hari pertama transisi pasca PSBB, maka mohon pengetatan dan makin disiplin itu justru harus ditegakkan karena kita semua menjaga jangan sampai makin meluas ketika kita sudah bersama-sama mengambil keputusan tidak lagi memperpanjang PSBB. Saya meyakini bahwa kampung tangguh yang sekarang sudah cukup banyak di Surabaya mudah-mudahan bisa menjadi pengawal kedisiplinan masyarakat. Jadi sebetulnya ada 5 kabupaten dan 1 kota yang menurut data kami OTG dan PDP-nya sangat tinggi. OTG di Jawa Timur potensi kemungkinan terkonfirmasi positif bisa sampai 35%. Namanya juga OTG, orang tanpa gejala. Mereka nampak sehat. Tidak ada batuk, tidak ada demam, apalagi sesak nafas. Tapi kalau di rapid test mungkin reaktif. Kalau reaktif di swab mungkin bisa positif karena potensi kemungkinan positif bisa 35% dari OTG. Kemudian PDP. PDP ini potensi kemungkinan menjadi positif bisa 55%. Maka kalau OTG dan PDP ini ditambahkan, itu sudah 90% bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Itulah Pemprov akhirnya menurunkan tim COVID-19 Hunter. Jadi tim COVID Hunter ini ada 5 tim, ada dokter, ada 5 perawat, ada mobil, ada rapid test, ada VTM, ada swab test, lengkaplah mereka. Direncanakan mereka ini hari ini tanggal 9 adalah hari terakhir di Tulungagung, hari terakhir di Kediri, hari terakhir di Gresik, Sidoarjo dan Bangkalan. Kemudian mereka akan bergerak ke Lamongan, ke Bojonegoro, ke Probolinggo, Nganjuk. Nah, ini daerah-daerah yang di dalam peta kami OTG dan PDP-nya cukup tinggi. Termasuk yang tadi ditayangkan di iNews di Kedah, Kediri, sebenarnya ada klaster baru di sana. Pada saat saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda ke Kediri hari Sabtu yang lalu, kami mendapatkan informasi klaster ini jumlahnya ternyata agak signifikan. Kemudian kami koordinasi, saya menyampaikan silahkan kalau ingin rapid test, toh tim itu sedang ada di Kediri. Tim ini sudah mulai hari Kamis. Jadi saya bilang tim ini ada di Kediri silahkan. Jadi sebetulnya peta di mana berapa orang, semuanya yang menentukan adalah kabupaten kota. Pemprov hanya menjadi supporting team, leading sektornya tetap kabupaten kota. Nah mungkin barangkali sosialisasi kembali, ada yang di rapid test takut, ada kan yang takut disuntik, padahal kalau kayak saya ini rapid testnya sudah nggak bisa dihitung. Sangat sering kami rapid test di tim Pemprov ini, kami juga swab, saling menjaga karena paling tidak saya sering berinteraksi dengan macam-macam elemen gitu, meskipun pada posisi yang sangat terbatas, tapi semuanya tetap kita harus lakukan kewaspadaan. Nah, proses mensosialisasikan kekhawatiran kalau rapid test, kalau reaktif nanti swab, kalau positif lalu mungkin kekhawatiran itu dibawa ke rumah sakit takut atau mungkin tidak terkonfirmasi nanti biayanya bagaimana, padahal semua di dalam sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah. Kira-kira gitu.
Ya, tetap kita akan memaksimalkan untuk bisa melakukan penyisiran, tracing. Jadi kan sebetulnya Mbak Lofi, 1 testing, 2 tracing, kemudian 3 treatment, plus intervention. Nah, pada posisi seperti ini, kecepatan kita melakukan testing, apakah rapid test atau PCR test, itu akan bisa mempercepat tracing. Tracing yang cepat pasti akan terjadi lagi, rapid test lagi, kemudian PCR test lagi. Setelah itu, intervensinya seperti apa, treatmentnya seperti apa. Hari ini ada beberapa daerah yang memang bed dari rumah sakit yang ada di Jawa Timur, beberapa titik cukup, beberapa titik tidak cukup. Maka kami menyiapkan rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan ini kalau full capacity, sekarang sih sedang terus dikembangkan, itu bisa sampai 571 bed. Nah, ini format yang kita harapkan ringan sampai sedang, yang tidak merasa ada gejala apa-apa, tapi ternyata swabnya positif. Nah, itu kita arahkan ke rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Ini sekaligus akan menjadi bagian dari relaksasi rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan nanti untuk yang sedang dan berat. Ini sudah berjalan sih lebih dari seminggu. Sehingga kita berharap yang ringan dan sedang ketemu juga dengan ringan dan sedang, mereka akan mendapatkan proses treatment di rumah sakit lapangan. Sementara di Jakarta hari ini pemirsa sejumlah ruas jalan kembali ramai. Jumlah kendaraan dan warga yang beraktivitas bertambah dibandingkan sebelum masa PSBB transisi. Kepadatan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kendaraan bermotor baik roda 4 dan roda 2 mengantre di kedua arah. Selain karena jumlah pengendara melonjak dari hari sebelumnya, kondisi jalan juga lebih sempit akibat pembangunan proyek infrastruktur. Sementara itu, pengemudi ojek online memadati bahu jalan di depan stasiun Palmerah, Jakarta Pusat. Mereka menunggu dan menurunkan penumpang di tepi jalan. Arus lalu lintas pun ramai. Jumlah warga yang berpergian melalui stasiun Palmerah juga bertambah. Namun protokol kesehatan selama PSBB transisi seperti anjuran penumpang membawa helm pribadi belum sepenuhnya diterapkan. Lalu lintas di Jalan Sudirman, Jakarta juga ramai. Warga berlalu lalang di sepanjang trotoar untuk menuju tempat kerja mereka. Hari ini sejumlah kantor kembali beraktivitas normal, sehingga jumlah kendaraan yang melintas pun bertambah dibandingkan sebelum masa PSBB transisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas di kawasan Pol Tangan, Jakarta Selatan, sudah ada reporter kami Nadia Raisa. Ya Nadia, bagaimana lalu lintas di lokasi saat ini Nadia? Ya Anissa dan juga April, situasi lalu lintas di kawasan Pol Tangan yang mengarah ke Lenteng Agung dan juga Depok saat ini terpantau padat. Hal ini dikarenakan sudah kembali dimulainya aktivitas perkantoran di masa transisi PSBB DKI Jakarta, sehingga pada jam-jam sibuk seperti jam pulang kantor misalnya, volume kendaraan pun meningkat tetapi tidak menimbulkan kemacetan yang berarti. Sedangkan pada pagi tadi volume kendaraan lebih padat dibandingkan dengan saat ini dan juga lalu lintas tersendat. Untuk lalu lintas saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan juga mobil, serta menurut pantauan kami saat ini tidak ada petugas kepolisian yang berjaga di area ini. Selain itu juga, selain dari volume kendaraan yang meningkat, kepadatan ini juga ditimbulkan karena adanya pembangunan jalan layang atau flyover Pol Tangan, sehingga dari yang tadinya terbagi menjadi 4 lajur, saat ini hanya 1 lajur saja yang difungsikan, seperti yang bisa dilihat saat ini, sehingga memperlambat laju kendaraan. Selain itu juga untuk protokol kesehatan, sebagian besar masyarakat sudah menaati dengan banyak yang menggunakan masker, dan juga kami tidak banyak menemukan sepeda motor yang berboncengan. Sementara untuk kendaraan umum, mereka juga sudah menaati mengenai jumlah penumpang, yaitu 50% dari kapasitas normal. Oleh karena itu, menurut pantauan kami, hingga saat ini sebagian besar masyarakat sudah banyak yang menaati mengenai aturan protokol kesehatan selama mereka beraktivitas. Ya pemirsa, seperti yang bisa dilihat di belakang saya saat ini memang untuk di kawasan Pol Tangan yang mengarah ke Lenteng Agung dan juga Depok, lalu lintas terpantau padat seperti yang bisa dilihat.
didominasi oleh kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan juga mobil, tetapi sebagian besar dari masyarakat sudah menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Ya, Anissa dan juga April. Gitu di sana. Dan terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari kawasan Poltangan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan toko dan pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi ditutup paksa aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Selama PSBB transisi, pemerintah Provinsi DKI baru mengizinkan pasar non-pangan kembali beroperasi pada 15 Juni mendatang. Sejumlah toko pakaian dan pedagang kaki lima yang berjualan ini diminta tutup oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Semerawutnya kondisi pasar dengan banyaknya pedagang yang nekat berjualan di masa pandemi COVID-19 ini membuat petugas kewalahan. Sosialisasi serta imbauan rutin dilakukan, namun kerap dilanggar. Sejumlah pedagang mengaku sengaja berjualan lantaran tidak memiliki pendapatan. Ya udah, ikutin aja, kalau disuruh tutup aja, Bang. Kita juga sama-sama cari makan, Bang. Mengacu pada peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020, petugas akan memberikan sanksi tegas berupa penyegelan dan denda jika masih ada pedagang yang membandel. Toko-toko tidak boleh buka sesuai aturan, ya nanti mungkin aturan yang berlaku. Penggunaan masker untuk pengunjung kita tekankan, yang tidak menggunakan masker tetap kita denda atau kena sanksi sosial, ya. Selama masa PSBB transisi saat ini, Pemprov DKI tetap melarang kawasan Pasar Tanah Abang beroperasi karena rentan penyebaran COVID-19. Pengoperasian pasar non-pangan baru kembali akan dibuka 15 Juni mendatang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan pengawasan dari petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.